Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ami Ikromah dengan NIM C1A021077. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengolahan data time series dan uji stasionaritas yang berjudul pengaruh variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap PDB di Singapura. Jadi ini variabel X1, X2 dan variabel Y-nya. Di sini saya menggunakan data dari tahun 2000 hingga tahun 2020. Baik, langsung saja kita masuk ke FViews, yang mana di sini saya menggunakan FViews 9. Jadi kita melakukan transfer data terlebih dahulu, berada di file, kita klik open, foreign data as world live. Selanjutnya kita cari dulu file yang akan kita olah, file datanya. Kita buka. Nah, di sini kan sudah terlihat ada variabel inflasi, PDB, dan pertumbuhan ekonomi. Jadi pertama-tama kita cek dulu stasionaritas dari tiap variabelnya. Di sini saya akan melakukan tes stasionaritas pada variabel inflasinya. Kita klik open, terus kita view unit root test. Nah, kita tes pada tingkat level. Nah, pada tingkat level ini variabel inflasi telah stasioner karena probabilitanya berada di bawah angka alfa, yang mana alfa sendiri adalah 0,05. Jadi untuk selanjutnya variabel pertumbuhan ekonomi atau variabel X2-nya, kita klik open, view, unit root test, lalu kita tes pada tingkat level, kita klik OK. Nah, pada variabel pertumbuhan ekonomi ini juga sudah stasioner pada tingkat level karena probabilitanya 0,02, yang artinya di bawah alfa. Selanjutnya kita masuk ke variabel X1, variabel Y-nya, yaitu PDB. Kita klik open, view, unit root test, kita tes pada tingkat level, kita klik OK. Nah, pada tingkat level ini variabel PDB itu belum stasioner karena angka probabilitanya di atas 0,05, yang mana di sini tertera 0,74. Jadi kita masuk ke tes yang kedua, yaitu berada di first difference. Nah, setelah masuk ke first difference, variabel PDB-nya sudah stasioner karena probabilitanya adalah 0,03, yang artinya di bawah alfa. Selanjutnya kita akan melakukan uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik sendiri yaitu ada 4. Yang pertama, saya akan mengujikan multikolinearitas, autokorelasi, normalitas, dan heterokedastisitas. Jadi di sini pertama-tama saya akan melakukan uji multikolinearitas, yang mana uji multikol ini hanya menggunakan variabel X1 dan X2. Jadi kita klik kanan, open, as group. Nah, lalu kita klik quick, kita klik group statistic correlation. Nah, di sini terlihat nilai inflasi dan pertumbuhan ekonomi itu sebesar 1,0 dan 0,5, yang mana angka ini lebih kecil daripada 10, yang artinya pada uji ini terjadi multikolinearitas. Lalu selanjutnya kita estimate equation, kita masukkan variabel Y-nya yaitu PDB, kita klik C, lalu variabel X1 atau inflasi, masukkan variabel X2 atau pertumbuhan ekonomi. Di sini kita menggunakan metode least square. Nah, muncullah di sini hasil olahan data time series saya. Jadi nanti ini kita akan baca juga, tapi pertama-tama kita akan melanjutkan uji asumsi klasiknya. Yang mana uji asumsi klasik selanjutnya yaitu uji normalitas. Nah, di sini terdapat
ada grafik dan ada probabilita, yang mana probabilita ini adalah angkanya 0,35, yang artinya dia berada di bawah alfa, yang mana alfa kita tahu itu berada di angka 0,05. Jadi apabila di uji normalitas ini probabilitanya lebih besar daripada alfa, itu artinya data yang kita gunakan berdistribusi normal. Selanjutnya kita masuk ke uji asumsi klasik selanjutnya, yaitu autokorelasi. Nah, pada uji autokorelasi ini kita lihat angka probabilitas chi-square-nya yaitu 0,002, yang artinya ini lebih kecil daripada alfa atau 0,05. Nah, pada uji autokorelasi apabila angkanya lebih kecil daripada alfa, maka terjadi gejala autokorelasi pada data yang kita gunakan. Nah, selanjutnya masuk ke uji asumsi klasik yang terakhir atau heterokedastisitas. Kita di sini menggunakan tes White. Kita klik OK. Nah, di sini dapat kita lihat probabilitas chi-square di tes uji heterokedastisitas ini berada di angka 0,8 dan 0,9, yang artinya lebih besar daripada 0,5. Nah, ini artinya tidak terjadi gejala heterokedastisitas pada tes ini. Selanjutnya kita masuk ke hasil olahan data tadi. Nah, di sini dapat kita lihat variabel Y yang saya gunakan yaitu PDB, variabel X1-nya inflasi, dan variabel X2-nya itu pertumbuhan ekonomi. Dapat kita lihat koefisien dari konstantanya yaitu sebesar 269,35. Ini berpengaruh positif. Nah, selanjutnya kita masuk ke variabel inflasi. Di sini dapat kita lihat koefisien dari inflasi yaitu sebesar 7,37, yang mana artinya apabila terjadi kenaikan satu kesatuan pada inflasi itu akan mempengaruhi PDB sebesar 7,37%. Mempengaruhi PDB sebesar 7,375063. Dan ini berpengaruh positif. Nah, apabila dilihat dari probabilitanya, di sini probabilitanya 0,05, yang artinya dia berpengaruh tidak signifikan. Jadi variabel inflasi ini mempengaruhi PDB secara positif tetapi tidak signifikan. Selanjutnya masuk ke variabel X2-nya, yang mana X2 di sini adalah minus 9,9. Nah, pertumbuhan ekonomi ini mempengaruhi PDB, namun mempengaruhi secara positif. Mempengaruhi secara negatif, yang mana apabila terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi dalam satu kesatuan itu akan mempengaruhi atau menurunkan PDB sebesar 9,906834. Nah, dilihat probabilitanya itu 0,14, yang mana ini lebih besar daripada alfa, yang artinya pertumbuhan ekonomi ini mempengaruhi secara negatif dan tidak signifikan terhadap PDB. Selanjutnya kita lihat ada R-square. Nah, di sini R-square-nya yaitu 0,11, yang artinya 11%. Perubahan pada PDB ini itu dipengaruhi oleh variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi, yang mana berarti 89% lainnya itu tuh tidak dipengaruhi variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi, melainkan variabel lain yang tidak saya gunakan pada penelitian saya. Nah, selanjutnya dapat kita lihat F statistiknya bernilai 1,16 dan probabilitas F statistiknya bernilai 0,33, yang artinya variabel inflasi dan pertumbuhan ekonomi itu sama-sama mempengaruhi PDB namun tidak mempengaruhi secara signifikan. Nah, selanjutnya kita masuk ke representation. Di sini dapat kita lihat rumus yang kita dapatkan atau rumus yang saya dapatkan yaitu PDB sama dengan C1 ditambah C2, yang mana C2-nya adalah inflasi, ditambah C3, yang mana C3-nya adalah pertumbuhan ekonomi. Dan kelihatan di sini ada substituted coefficient, yang mana disinilah ini model empiris yang kita dapat. Nah, jadi sekianlah presentasi dari saya. Mohon maaf apabila masih terjadi kesalahan dan kekurangan, karena saya masih belajar. Terima kasih untuk Ibu dan bimbingannya.
Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum.